Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast UP45 Suara Mahasiswa untuk Indonesia. Kali ini podcast UP45 kedatangan tamu dari teman-teman duta kampus, teman-teman. Mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, dari kamu dulu boleh? Perkenalkan, nama saya Mendiani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi angkatan 2025. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ridho Rasidin dari Prodi Psikologi semester 2 angkatan 25. Asal saya dari kota Dodol dan kota Domba, yaitu Garut, Jawa Barat. Kelas. Berarti kamu Ridho ya? Ya, Ridho dan Emma. Oke, Ridho dan Emma. Kalian kan baru semester 2 ya. Mungkin sebelum jauh ke sana, yang dimaksud duta kampus UP45 itu apa? Oke, kalau dari namanya saja ya Kak, duta itu perwakilan gitu. Jadi kita sebagai duta kampus itu menjadi wajah dari kampus sendiri gitu. Ibaratnya tuh kita sebagai brand ambassador dari kampus itu Kak. Terus kemudian geraknya seperti apa kalau duta kampus? Kalau geraknya itu mungkin kita nantinya bikin program gitu, ataupun ada misalnya dari kampus menginginkan kita untuk promosi, terus kita ikut gitu, terus juga kalau misalnya kita membuat program sendiri itu kemarin juga ada beberapa program yang terlaksana gitu, sudah kita laksanakan. Gitu. Berarti kalau duta kampus itu kan berarti merupakan representasi ya. Nah iya, Representasi representasi ya, dari kampus UP45 dan untuk mahasiswa. mahasiswa gitu. ya. Mungkin banyak di luar sana tuh mahasiswa yang belum mengenal atau belum tahu sebenarnya duta kampus itu manfaatnya untuk apa. Mungkin teman-teman bisa menceritakan nggak, selain tujuan dari duta kampus itu, mungkin biar teman-teman dari UP45 ataupun yang di luar UP45 dengan lebih mudah menerima, oh duta kampus tuh gini loh. Ada nggak? Sebenarnya untuk jadi seorang duta kampus itu ya Kak, kita tuh sebenarnya jadi wadah gitu. Dari kampus itu sendiri gitu. Dan duta kampus sendiri itu bisa menjadi wadah bagi kita gitu untuk mengembangkan diri, terus juga untuk kita bisa berkembang gitu, istilahnya tuh kita diberi kesempatan oleh kampus untuk tampil gitu istilahnya. Oke, berarti ini emang selain BEM ya berarti ya? Ya. Oke, nah kemudian menurut kalian sebagai duta kampus yang dianggap sebagai representasi tadi ya tentang kampus UP45, sebenarnya apa tanggung jawab dari duta kampus itu? Waduh, sebenarnya berat banget sih Kak. Santai aja ini, santai. Iya, kalau ditanya tanggung jawab itu pasti udah gitu, Iya. emang harus tanggung jawab gitu. Kita sebagai duta diberikan tanggung jawab, entah itu mungkin kita harus menjaga perilaku gitu Kak, terus juga kita harus menjalankan tugas-tugas yang ada juga gitu Kak. Dan juga ya kalau untuk tanggung jawab sendiri ya memang harus diselesaikan gitu. Betul, oke. Emma juga seperti itu? Iya, sama. Kalau Emma sendiri ketika menjadi duta kampus tuh pengennya seperti apa? Kalau menurut saya lebih berkembang dari wujud ke komunikasinya, mulai dari lingkungan kampus ataupun di luar kampus gitu. Oke. Tapi diseleksi kan ini duta kampus juga? Iya, diseleksi. Kemarin itu kita ada 8 orang gitu Kak yang jadi duta kampus. Kebetulan saya sama Emma sendiri kemarin itu juara 1 gitu. Dan prosesnya juga lumayan panjang gitu Kak. Ada proses administrasi gitu, seperti berkas-berkas, terus juga ada proses karantina juga gitu. Wawancara juga. Nah, ya wawancara di karantina juga. Kemarin kita ada latihan public speaking. Terus kemarin apa lagi, Mbak? Ada ini ya, kita Leadership juga mungkin ya? iya di karantina ya. Oke, keren sekali. Nah, kemudian sejauh ini tantangan terbesar kalian apa? Ketika menjadi duta kampus ini berapa bulan berarti ini? 1 tahun. Sudah 1 tahun? Belum. Oh, belum kan? Ya. Berapa bulan ya? Kalau kita sendiri itu kemarin pemilihannya itu Desember dan kemarin pas kita resmi jadi duta itu Desember Kak. Oh. Cuman baru-baru kali ini, baru-baru kemarin, baru berapa bulan gitu ya untuk penyerahan SK jadi resminya gitu. Sejauh ini berarti tantangan kalian apa? Tantangan dalam duta atau tantangan dalam hidup gitu? Dalam duta. Dalam duta. Kirain tantangan dalam hidup. Kamu dulu duta dulu hidup nanti ya. Iya. Kalau dalam duta itu mungkin kita kan banyak berkomunikasi dengan banyak orang ya. Mungkin kita ketika berbicara itu penampilan sangat gugup atau kaku gitu dalam kata lainnya. Ya. Kalau Ridho? Kalau dari aku sendiri sih Kak mungkin lebih ke tanggung jawab ya. Karena emang sebagai duta itu berat sebenarnya.
kita harus jadi contoh, terus Iya. kita harus jadi wajah gitu. Apalagi kan pasti ada aja orang yang kritik gitu Iya, ya, terus orang yang nggak suka, dan kita harus tetap menjalankan tugas itu gitu Kak. Bener-bener. Berarti ini ya, ketika kalian tuh menjadi duta tuh sebenarnya wajah kampus untuk mahasiswa tuh di kalian ya. Iya. Oke. Nah kemudian pernah nggak kalian tuh tertekan istilahnya ketika membawa nama kampus nih? Kan berat tadi ya, di punggung kalian nih kampus UP45 nih. Berat nggak menurut kalian? Kalau kalau dari saya sendiri ya, saya dulunya. Kalau dari saya sendiri Kak, kebetulan menurut saya enggak terlalu, karena saya nganggap sebagai tanggung jawab itu sebagai amanah gitu Kak. Jadi emang ya mau gak mau kita harus tetap jalan gitu. Kalau Emma? Sebagai tanggung jawab kita harus mau tertekan atau tidak tertekan kita harus terima. Iya. Karena ini sebagai tugas kita sebagai duta kampus. Oh, kalian itu resiko kalian gitu. Iya. Nah, risiko itu. kemudian sebagai representasi kampus UP45 ya. Kemudian ada nggak hal yang ingin kamu sampaikan tuh ke teman-teman semua di luar sana tentang UP45 itu sebenarnya apa sih? Ih, kampus tercinta kita ya. Iya. Asik. Dari namanya juga. Universitas Proklamasi 45 itu sesuai dengan semangat Iya. perjuangan 45 gitu. Kalau untuk yang ingin disampaikan, mungkin sebenarnya di kampus ini tuh banyak sekali benefitnya gitu Kak. Mulai dari fakultas, terus program studinya yang beragam gitu. Dan di sini tuh ada 10 program studi dan 5 fakultas gitu. Terutama ada dalam fakultas teknik itu ada teknik perminyakan gitu ya Kak. Di Jogja sendiri itu cuma ada 2. Dan yang satu itu di Universitas Proklamasi 45 tercinta ini tentunya, yang satu di UPN gitu. Ya. Terus juga di sini juga banyak beasiswa gitu Kak. Khususnya ada beasiswa KIP, terus ada beasiswa yayasan juga. Kebetulan saya sama Emma beasiswa KIP juga. Ya. Oh, keren. Berarti itu ya KIP itu ya? Iya, KIP. Itu gimana sih beasiswa KIP yang dimaksud? Oke. Kalau beasiswa KIP sendiri itu Kak emang dikhususkan untuk orang yang kurang mampu gitu ya Kak. Terus juga dalam beasiswa KIP itu ada proses seleksinya gitu Kak. Dan kebetulan alhamdulillahnya kita dapat KIP itu lumayan gitu Kak untuk biaya hidup, dan untuk kampus sendiri pun itu gratis semuanya gitu Kak. Jadi kita dapat biaya hidup 6,6 juta gitu Kak untuk per semesternya. Oke, keren. Berarti KIP tuh emang kalian di cover semua ya? Iya. Jadi emang khusus dari pemerintah gitu Kak untuk kita. Tapi besarannya beda-beda. Kalau besarannya itu tergantung desilnya gitu Kak. Tergantung tempatnya juga, karena mungkin Jogja termasuk desi berapa gitu ya. Iya. Jadi dapatnya itu 6,6. Kalau di luar mungkin ada yang 4 gitu. Itu tergantung. Kamu juga mah? Iya, Sama? Iya. 6 tuh berarti udah kepotong UKT ya? Udah. Mantap. Enggak Kak, itu belum? UKT itu gratis. Oh. Jadi kita cuma toh kuliah aja gitu. Kita jalanin kuliah, kita dapat biaya itunya gitu, biaya hidup. Oke, tapi yang KIP itu tadi kalian ditargetin apa? Maksudnya kalian harus lulus 4 tahun atau nilai yang gimana? Kalau untuk targetnya mungkin pasti ada ya Kak. Ya kalau dari segi IPK gitu, IPK harus naik gitu, minimal stabil gitu. Kalau misalnya nggak turun gitu, misalnya turun, ya nanti bakalan ada pembimbingan gitu. Terus syaratnya pun harus ini gitu Kak, jangan nikah gitu, yang kayak gitu-gitu. Oh, yang harus benar selama juga, beasiswa itu ya? ya. Oke, keren. Berprestasi juga itu. Oke, nah terus kemudian selain keunggulan tadi yang mana perminyakan hanya 2 di Jogja, kemudian KIP ini emang yang termasuk besar ya kalian ya? Iya. Itu apalagi ada nggak keunikan lain yang memang di teman-teman semua tuh banyak yang belum mengetahui tentang UP45 ini? Mungkin dari kelas karyawan ya, bagi untuk peluang yang kerja. Jadi di sini tuh bagi untuk peluang yang kerja bisa di kuliah karyawan. Oh, ada juga. Ada ya kelas karyawan juga. Oke, keren. Sebenarnya juga ya Kak, di Universitas Proklamasi 45 ini banyak mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia gitu. Kalau di sini tuh ada yang dari Sumatera, Sulawesi, pokoknya dari seluruh Indonesia.
nanti Kumpulnya mungkin di sini ya. ongoing menuju seluruh dunia itu. Nice. Aman. Mau kemana? Iran. Iran nanti dibom, Mbak. Ke Kemudian Israel. kemudian ini sih peran duta kampus dalam membangun citra positif bagi UP45 menurut kalian apa? Perannya Iya. ya kita sebagai duta gitu ya Kak, yang tentunya wajah, ya kita harus menampilkan mungkin yang terbaik gitu untuk UP45. Terus juga ketika ada tugas gitu, ya kita mau gak mau harus selalu mau gitu. Ya, jadi harus siap dulu ya. sedia payung sebelum hujan. Iya. Lagu tuh. Lagu ya. Nah, kemudian menurut kalian gimana kalian ini memastikan bahwasannya seluruh informasi yang positif dari UP45 ini bisa sampai ke teman-teman di luar sana? Mungkin kita melalui promosi ya keluar-luar gitu. UP45 itu ada apa sih? Nah, kita harus bilang kayak gini, UP45 itu ada program unggul mulai dari beasiswa. Ya, itu ya mungkin yang sejauh ini menonjol sih itu ya dua perminyakan di Jogja itu. Iya, baru Jogja. Karena Terus memang banyak beasiswa juga. memang kampus perminyakan kan jarang ya. Iya, kalau di seluruh Indonesia itu cuma ada 10 gitu Kak. Jadi limited edition gitu. Oke. Keren kan? Keren. Cinta sih. Kemudian ini sih komunikasi kan tadi udah ya. Terus kemudian selama menjadi duta kampus nih, pengalaman yang paling berkesan sejauh ini apa? Kamu dulu. Kalau dari kalian Kalau berdua. aku sih banyak sih Kak. Ema dulu. Momen paling berkesan itu untuk menampilkan yang lebih baik lagi. Gitu. Kalau dari aku sih semuanya berkesan sih Kak. Karena aku orangnya tetap enjoy gitu. Terus kalaupun misalnya ngelakuin sesuatu ya harus tetap dilakukan gitu. Tapi yang paling berkesan itu waktu pemilihan duta gitu Kak. Ada karantina di situ, menurutku seru banget sih. Karena kita kemarin itu harus latihan gitu, terus juga harus memanage waktu antara kuliah sama pemilihan juga gitu. Dan kemarin waktu pemilihan duta yang masih saya ingat sampai sekarang itu Kak, waktu pas final gitu ya, hari pas final, kebetulan di situ kan saya susah tidur gitu ya Kak. Emang susah tidur, terus kayak pas paginya itu saya langsung demam gitu Kak. Terus ini jadi kebetulan pas pemilihan itu lagi sakit gitu. Kamu berharap banget Pusing, jadi ya. juara gitu ya? Malah kata temanku ya, kan aku ini ya Kak, waktu itu kayak meditasi gitu. Dibilang tapa. Prosesnya Iya, sangat sulit dibilang tapa. memuaskan hasil. Tapi alhamdulillahnya dapat juara gitu. Iya. Untung Walaupun ya. pilek juga gitu. Untung ya. Iya, untung. Lumayan itu Kak. Aduh, berat banget itu sih. Nah, terus banget. kemudian sejauh ini perubahan terbesar kalian apa setelah menjadi duta? Oh, kalau dari aku banyak banget sih Kak. Mulai dari aku bisa ngomong gitu, terus public speaking skill gitu, terus cara memanage waktu itu dapat banget gitu. Terus banyak pengalaman juga gitu dari relasi, terus kita ketemu orang baru, kita ngobrol-ngobrol, itu banyak banget sebenarnya benefitnya dari ikut duta ini gitu. Melatih mental pokoknya Kak. Lebih banyak pengetahuan lingkungan kampus. Jadi lebih ini ya, kampus yang sebenarnya sebelumnya tuh kalian belum kenal banget, jadi kenal gitu ya. Iya, kita harus cinta sama kamu sendiri sih Kak. Kalian kalau sehari-hari juga pakai mahkota gini, Mas? Oh enggak. Kalau ada kegiatan aja. Oke. Nah, kemudian skill yang menurut kalian tuh berkembang selama menjadi duta kampus ini apa? Ya, kalau dari aku sendiri itu mungkin public speaking ya Kak, speaking skill. Karena mungkin kalau public speaking sendiri konotasinya itu kayak jelek gitu di mata orang-orang, harus ngomong di depan banyak orang gitu. Tapi menurutku lebih ke speaking skill gitu. Kalau speaking skill kan itu memang lebih ke arah ngobrol gitu. Kita bisa ngobrol, kita bisa nyambung dengan yang lain gitu. Gitu sih. Kalau kamu mah? Sama sih dari public speakingnya itu. Karena kita lebih mengasah public speakingnya. Oke, soalnya biar ini ya teman-teman di luar sana tuh setidaknya tahu UP45 itu seperti ini. Oke. Nah, kemudian menurutmu kenapa calon mahasiswa di luar sana mungkin kan sekarang banyak yang masih bingung ya mau kuliah di mana? Apa yang harus mereka pertimbangkan ketika memilih UP45 nih? Ya. Jadi supaya
kuliah di sini gitu. Ya. Wis, itu dari kamu nih. Dari kepromosinya kita harus memberi pengetahuan di UP 45 itu gimana, ada apa gitu. Ya. Sebenarnya ya Kak, kalau masalah kuliah itu pasti banyak yang bingung gitu untuk siswa-siswa di luar sana gitu. Tetapi ketika mereka udah punya tujuan gitu ya, misalnya mereka pengen ke psikologi atau pengen ke teknik, terus mereka misalnya pengen kerja di mana gitu. Nah itu mereka harus pikirin terlebih dahulu gitu. Terus kalau misalnya mereka ingin kuliah gitu, khususnya di teknik perminyakan gitu, kembali lagi ke teknik perminyakan, eh, bisa gitu di kuliah di UP 45 gitu Kak. Oke, berarti ini ya emang teman-teman di luar sana tuh harus mempertimbangkan UP 45 ini secara serius gitu ya. Iya. Kalau kalian dulu yang membuat kalian tertarik di UP 45 ini apa? Dari saya itu karena dari namanya ya. Karena namanya itu sangat bikin saya tertarik. Universitas Proklamasi 45 gitu. Semangat 45. Iya. Asik. Kalau kamu apa? Kalau Rizky dari Ridho? aku, Rizky Ridho ya kamu? boleh. Ridho ilahi. Kalau kalau dari aku sendiri ya Kak, yang ngebuat tertarik sebenarnya waktu SMA ya Kak, aku gak punya tujuan hidup sebenarnya. Aku sebenarnya bingung Kak mau kuliah di mana gitu. Dan waktu itu memang aku pengennya beasiswa gitu ya. Dan kebetulan ada UP 45 gitu muncul di Instagram waktu itu. Bapak aku bilang katanya, "Do, ini ada kampus," katanya. Ada Pak jurusan psikologi karena kebetulan aku pengen masuk psikologi gitu ya Kak. Hingga akhirnya aku nyoba daftar dan alhamdulillahnya keterima gitu Kak. Jadi sekarang harus memberikan yang terbaik lah gitu. Seenggaknya aku selalu tumbuh gitu, aku belajar banyak hal gitu. Nah kemudian ini kan banyak banget ya siswa yang SMA itu tuh masih galau tuh, masih galau untuk lanjut kemana setelah ini. Nah kalau ketika kamu kemarin itu ketika galau, kamu apa yang kamu lakuin? Kalau aku galau, Ketika biasa memilih kampus ya? milih kampus, nggak galau percintaan gitu Kak. Oh enggak, ini enggak. Enggak, kan siapa tahu mau tahu cerita tentang percintaan kan. Itu kampus dulu. Ya terus. kamu dulu deh. Mungkin lebih ke refreshing gitu dulu. Refreshing enggak. Gitu ya. Healing mungkin ya Kak. Iya. Kalau kamu? Kalau dari aku sendiri sebenarnya banyak sih Kak. Kalau misalnya galau, aku biasanya dengerin musik gitu. Terus aku ngelamun. Karena kalau misalnya aku ngelamun tuh, aku bisa jadi apapun gitu Kak. Aku mau jadi presiden gitu, mau jadi pria sawit itu biasanya aneh gitu Kak. Kadang kalau misalnya ngelamun tuh mikirin hal-hal yang apapun itu gitu. Bebas ya. Iya. Terus juga main game sih Kak. Nah kemudian ketika kan anak-anak SMA tuh datanya ini ya 82% tuh mereka tuh merasa salah jurusan ketika mengambil kuliah. Nah kalau kalian ini gimana untuk teman-teman di luar sana, tips untuk teman-teman di luar sana agar tidak salah jurusan? Paling nggak mengenal diri sendiri nih. Kalau dari aku sendiri sih Kak, kalau salah jurusan sebenarnya itu kan memang pilihan gitu ya Kak. Sebelum kita milih jurusan, itu kan kita harusnya sudah tahu gitu ya Kak tujuan kita itu apa, terus apa yang ingin kita capai gitu. Nah sebenarnya kita harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu gitu ya Kak. Karena saya melihat gitu ya Kak, orang-orang sukses, orang-orang besar, terus orang-orang hebat itu memiliki satu kesamaan gitu Kak. Nah mereka kenal dengan dirinya sendiri gitu. Jadi mereka ketika melakukan sesuatu, ketika gagal gitu, mereka akan bangkit lagi gitu karena mereka udah punya tujuan hidupnya, mereka udah punya apa yang mereka inginkan gitu Kak. Jadi yang pertama harus mengenal diri sendiri gitu. Oke. Kalau kamu Emma? Kalau kita salah jurusan itu bukan berarti kita tidak bisa maju ya. Nah, mungkin dari sana kita bisa belajar ya. Karena kita salah, mungkin di sana kita bisa belajar mencari ilmu yang lebih dalam. Karena cari ilmu lebih dalam itu adalah kunci kesuksesan kita. Legowo itu. Kemudian apa yang membuat kamu tadi jurusan apa ya? Aku psikologi. Emang manajemen. Apa yang kalian
oh ini berarti ini sesuai jurusanku nih, sesuai passionku. Nah itu apa? Kalau psikologi terus kemudian dari manajemen sendiri. Kalau aku sendiri sih Kak, karena memang dari dulu waktu kecil itu aku pengen jadi payung gitu bagi orang gitu ya. Aku pengen jadi obat penyembuh istilahnya. Karena memang cita-cita aku waktu itu pengen di bidang akademisi sebenarnya, ya pengen jadi seorang profesor atau ilmuwan gitu. Jadi saya udah punya keinginan gitu untuk masuk psikologi walaupun sempat hilang arah gitu. Ah, Ayah arahnya kemana gitu ya. terus Terus ya ya walaupun sebenarnya karena memang saya pengen belajar psikologi, pengen masuk psikologi juga, jadi ya saya merasa saya cocok gitu walaupun jadi pasien gitu. yang psikolog ya. Iya, karena kita rawat keliling gitu gratis lumayannya Kak. Oke, kalau Emma sendiri, Kalau dari aku mungkin dari manajemen atau apa bisnis. Karena dulu dari kecil saya memang pengen jadi pebisnis ya. Jadi itu satu arah dengan saya Pengen jadi belajar pengusaha. oh, menjadi pengusaha. oke. Gimana meneliti kita kesuksesan nanti Hmm. bisnis kayak gitu belajar. Oke, aku duluan juga manajemen ya. Tapi manajemen tuh menurutku kita mempelajari emang itu dasarannya ekonomi sih. Ya kan kulitnya ekonomi. Nah, nanti kalau mau lebih dalam sih sesuai peminatannya ya. Kalian mau apa? Oke, nah terus kemudian Jadi CEO mungkin ya, kayak CEO yang kehilangan arah ya kan. iya, Terus ke psikolog kamu. mencari batu hijau kan. Nah, terus kemudian eh, dari kalian sendiri untuk pesan untuk teman-teman yang mungkin saat ini tuh lagi bingung menentukan jurusannya kayak kalian dulu gitu Iya. apa? Ya sebenarnya kalau dari aku sendiri sih Kak, yang pertama ya tadi juga gitu, kita harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu gitu. Kita tanyakan ke diri sendiri, saya pengennya apa, tujuan saya apa, terus saya habis ini itu mau kemana gitu. Supaya nantinya ketika kita sudah kenal, ketika kita sudah sayang gitu ya Kak dengan diri, kita bakal mencoba banyak hal, terus kita bakalan lebih ikhlas ketika melakukan sesuatu gitu. Ini dari aku gitu Kalau kan. Emma, Kalau dari saya itu jangan pernah apa, menyerah dari hal baru. Karena kita kan dari jurusan itu kita nggak tahu apa jurusan kayak psikolog apa, manajemen itu apa, jadi kita harus mencoba dulu. Baru kita menentukan tujuan. oh, Harus Yes, dalam ya, kelas Iya. ya. filsuf ini Kak. Nah, terus kemudian untuk pesan untuk teman-teman di luar sana juga yang memang saat ini tuh ngerasa mereka kuliah tapi bukan sesuai jurusannya. Menurut kalian apa pesan untuk teman-teman? Wih, tetap menyerah, jangan lanjut. Kebalik dong. Jangan pernah mencoba. Kalau dari aku sendiri ya Kak, pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin salah jurusan, teman-teman is okay gitu gak apa-apa, tetap jalanin aja. Karena kan kita gak tahu apa yang akan ada di depan gitu. Kita tetap let's it flow aja gitu kan, mengalir seperti leri gitu. Mengalir seperti air gitu Kak. Terus juga pokoknya apapun yang terjadi gitu jalanin aja gitu. Karena nanti pasti ada jalannya gitu. Oke. Emma sama ya. Sama. Iya. Nah, kemudian kalian kan kembali lagi ke duta kampus ya. Ya. Jika teman-teman di UP 45 ini pengen nih jadi kayak kalian, pengen menjadi duta Jadi duta. kampus ya. Apa yang ingin kalian sampaikan? Tipsnya? Malah aku pengen jadi duta sampo lain. Kalau dari aku sendiri sih Kak, kalau pengen jadi duta, sebenarnya coba aja gitu. Karena ya mau di duta apapun, ya kita coba dulu gitu. Misalnya teman-teman pengen jadi duta apa, duta genre gitu, duta budaya. Karena kan sekarang itu Banyak banyak banget banget ya, duta ya. ya. Yang mulai dari hal kecil. Nah, ya coba gitu. Terus juga kalau menurut saya banyakin baca gitu Kak, karena nantinya bakal memperluas wawasan gitu, jadi wawasan diperluas, terus juga kita belajar speaking skill gitu, ngobrol dengan orang, kita ngobrol dengan yang lain gitu, itu penting banget gitu. Dan yang paling penting itu tetap jaga perilaku gitu Kak, adab itu. Oke. Bener sih, karena memang etika tuh sekarang menjadi ini ya, menjadi krisis moral untuk kita ya. Iya, itu fondasi sih Kak. Oke. Tahapannya apa sih? Jika teman-teman di luar sana tuh suatu ketika pengen menjadi duta di UP 45 ini.
harus lebih mengetahui UP dulu. Ya, Oke. kita gitu. Oke. Berarti itu tuh misalnya teman-teman yang pengen daftar suatu ketika itu tuh ada batasan, oh ini tuh semisal setahun kan sekali ya berarti. Terus ada batasan nggak harus maksimal semester berapa gitu. Kalau semester itu sampai semester 5 ya. Iya. Jadi harus mahasiswa aktif juga gitu Kak, tentunya di Universitas Proklamasi 45. Terus juga kemarin itu syaratnya harus bisa bahasa Inggris, tapi sebenarnya itu nilai plus juga gitu ya Kak. Terus sebenarnya tahapan awalnya itu ada seleksi administrasi gitu ya Kak. Jadi kayak CV, terus pengalaman yang kayak gitu berkas-berkas. Terus nantinya lanjut bakalan ada proses penyeleksian, terus nanti diseleksi baru ada karantina gitu. Nanti setelah karantina itu baru final gitu Kak. Oke, berarti emang tahapannya tuh termasuk panjang ya itu. Ya lumayan panjang, butuh perjuangan juga gitu. Oke, nah kalau kalian diberi kesempatan menyampaikan satu pesan untuk mewakili UP 45 kepada teman-teman di luar sana, mungkin anak-anak yang masih bingung menentukan arah tadi, apa yang ingin kamu sampaikan? Oke, untuk satu pesan ya Kak, you join UP 45 guys, karena di UP 45 itu kita banyak banget program studi gitu, terus ada banyak beasiswa juga gitu, khususnya buat teman-teman yang kurang mampu gitu, itu ada beasiswa KIP, terus juga ada beasiswa dari yayasan, itu khusus untuk mahasiswa nantinya, karena kebetulan saya sendiri dari keluarga yang kurang mampu gitu ya Kak, karena dapat KIP juga. Jadi pokoknya teman-teman yang mau kuliah bisa gabung di UP 45 gitu. Jadi bagian dari keluarga kami. Pokoknya tetap semangat aja gitu teman-teman. Karena memang kehilangan arah tuh nggak selamanya kehilangan ya. Iya. Terus Nggak kayak buku ayah. itu lagi ya. Kemana gitu. Terus kemudian menurut kalian mungkin dari Emma dulu 3 kata yang menggambarkan Universitas Proklamasi 45. Ridho dulu atau Emma Aku dulu. Oke. Kalau dari aku keren, luar biasa. Terus apa ya? Mantap pokoknya, istimewa. Kalau Emma? Ya sama, tapi saya ada lebih kata-katanya dikit. Kasih paham, Ya, kata-kata. kasih paham nih. Kasih paham. Apa, Wah? Apa ya? Jangan pernah Jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyerah untuk memilih Universitas Proklamasi 45 dan jangan meragukan ya. Dikasih paham kan, bukan kata-kata itu. Paham. Oke. Paham. Semoga teman-teman di luar sana paham. Paham, kasih paham. Kalau mau paham teman-teman ke Kagum aja biar dikasih paham. Oke. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk kalian. Aduh, Apa harapanmu untuk UP 45 di masa yang akan mendatang? di masa depan gitu ya. Pokoknya lebih maju, terus bisa lebih berkembang juga gitu, dan juga bisa bersaing dengan dunia gitu. Oke, kalau Emma? Ya mungkin jalannya sama kayak gitu. Bisa menyaingi kampus-kampus lain. Jadi kampus nomor Iya. 1 mungkin ya. Oke, nah mungkin itu ya dari Duta Kampus pada kesempatan kali ini. Ya. Terima kasih sudah mampir ke podcast UP 45. Terima kasih juga itu. Sukses selalu untuk Duta Kampus ke depannya. Amin. Dan semoga bisa selalu menginspirasi untuk teman-teman semua, baik itu UP 45 atau yang di luar sana. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan teman-teman terima kasih sudah nonton podcast UP 45. Keren.